Ada pertanyaan yang bisa dianggap sederhana, tetapi susah menjawabnya. Pertanyaan itu adalah, apakah hidup itu? Apakah hidup itu? Saudaraku sekalian, kalau seseorang gagal menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka ia juga akan gagal dalam kehidupan ini. Kalau seseorang tidak mengerti jawaban dari pertanyaan ini, pasti jalan hidupnya salah. Jalan hidupnya sesat. Kenyataannya, saudaraku, banyak orang yang gagal menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang gagal menjawab pertanyaan ini. Konyolnya, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mengetahui jawabannya. Mereka sudah menganggap bahwa mereka sudah tahu. Banyak orang buta tapi tidak tahu bahwa dia buta. Dan kalau orang buta seperti ini menuntun orang buta, jadi apa? Tapi fakta itu ada dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang buta menuntun orang buta. Nah, saudaraku sekalian, kalau kebenaran Injil tidak mencelikkan mata pengertian mereka, maka mereka akan tetap buta sampai selamanya. Sebab hanya Injil yang bisa menjawab dengan sempurna apakah hidup itu dan bagaimana menggelar hidup tersebut. Saudaraku sekalian, biasanya dalam memahami hidup, seseorang hanya menghubungkan dengan kegiatan yang dilakukan manusia pada umumnya. Dan anak manusia belajar dari orang lain mengenai hidup ini. Padahal, saudara, lingkungan yang tidak mengenal kebenaran akan menggores dalam, mentato jiwanya, membangun konsep hidup yang salah. Yang sampai level tertentu, konsep itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu juga terjadi atas kehidupan orang-orang Kristen. Sampai konsepnya mengenai hidup tidak bisa diubah, padahal salah. Saya mengerti betapa beratnya perjuangan untuk merubah konsep yang salah ini. Betapa beratnya, betapa sulitnya. Sejak kecil sudah melihat potret kehidupan manusia di sekitarnya. Dan dari potret itulah, saudaraku, terlukis di atas kanvas hidupnya mengenai kehidupan, konsep hidup. Sejak kecil harus sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menemukan teman hidup, meneruskan generasi dengan anak-anak yang cakap, memiliki fasilitas hidup seperti rumah, mobil, dan kalau bisa lebih banyak, lebih baik, lebih mahal. Akhirnya memiliki tunjangan hari tua. Itulah hidup. Dan ini terpatri dalam jiwa kita. Dan kalau saya jujur mengatakan, saudaraku, tidak saya lebih-lebihkan dan tidak ada maksud apa-apa. Jujur, jarang saya menemukan orang yang berhasil merubah konsep hidup. Jarang saya menemukan, bukan tidak ada. Sedikit sekali orang yang berhasil merubah konsep hidup yang salah ini. Jadi yang dia miliki mengenai konsep hidup adalah yaitu sejak kecil harus sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menemukan teman hidup, meneruskan generasi dengan memiliki anak-anak yang cakap, ya, lalu memiliki fasilitas, dan makin lengkap fasilitas itu,
hidup akan terasa lebih lengkap, ya, rumah, mobil dan lain sebagainya. Akhirnya memiliki tunjangan hari tua. That's it, his life. Dan jarang sekali, sedikit orang yang benar-benar bisa merubah konsep hidupnya ini. Kalau orang bisa berubah total, itu baru jadi perwira tinggi kerajaan surga. Itu baru boleh nyanyi selalu untukmu. Kalau enggak, masih bohong-bohongan. Ya mudah-mudahan masih dalam proses dan Tuhan mau mengerti atau mau menerima. Ya. Nah kalau orang-orang Kristen yang sentimental itu nyanyi sambil nangis, dan tangisan itu seolah-olah verifikasi dari konsep hidupnya yang dia pikir telah berubah. Padahal belum. Nah nanti dalam penjelasan saya sempat menulis harus ada teladan. Harus ada yang dilihat. Ini loh hidup yang telah berubah konsepnya. Harus ada teladan. Harus ada sosok orang yang jadi teladan. Dan kalau saudara sudah dipertemukan Tuhan dengan sosok-sosok seperti itu, tapi masih tidak mau berubah, itu Anda tidak punya alasan lagi. Tapi menemukan sosok ini juga nyaris tidak ada. Sedikit sekali. Dan pasti sosok seperti itu akan bisa mengajar kebenaran yang murni. Nah, pemahaman hidup yang salah ini membuat manusia menjadi makhluk yang tidak berkualitas. Inilah yang membuat banyak orang hampir setuju dengan pernyataan seorang filsuf. Pernyataan seorang filsuf yang konyol memang, tetapi dia punya pernyataan terukir dalam literatur dan dibaca oleh para filsuf lain. Filosofi itu adalah manusia adalah binatang yang berpakaian. Manusia itu binatang yang didandani. Binatang yang pakai cincin, yang pakai kalung, pakai gelang. Manusia hanya memiliki kelebihan, yaitu fasilitas materinya dibanding binatang. Tetapi pada hakikatnya sama. Sama-sama mempertahankan hidup. Sekali lagi kelebihannya manusia punya fasilitas lebih dari hewan. Dan manusia bisa terus menggeliat berjuang untuk mencapai apa yang melampaui dirinya. Binatang tidak. Tapi prinsipnya sama. Mempertahankan hidup. Sering manusia sama dengan binatang tertentu. Ini sampai tingkat manusia yang sakit ya. Hidup di atas kematian binatang lain. Homo homini lupus. Memang bedanya manusia memiliki kecerdasan dalam melakukan pembunuhan sebagai predator. Pembunuh dengan cara yang lebih beradab. Kalau kita lihat Animal Planet misalnya. Binatang buas yang mencapik-capik rusa atau binatang yang lebih lemah. Ya. Kita miris melihatnya. Atau itu kambing gunung yang turun untuk minum air, lalu ditarik oleh buaya, ditarik ke dalam. Wah, dia berteriak, rebut, dicapik-capik. Nah, manusia juga seperti itu sebenarnya. Cuman dengan cara yang lebih sopan. Tapi intinya sama, mempertahankan hidup. Dan sampai tingkat manusia sakit ini ya hidup di atas kematian orang lain. Homo homini lupus. Inilah faktanya banyak manusia yang memahami bahwa hidup hanya untuk hidup di bumi dengan segala fasilitas yang harus dinikmati semaksimal mungkin dengan segala cara yang dilakukan. Adapun Bapak Ibu yang ada di sini pasti rata-rata ya tidak seperti predator tadi ya, tetapi sama ya, mempertahankan hidup saja ya, dan meningkatkan kualitas dengan dari rumah di Tanah Abang Bukit pindah ke Gading Villa. Dari Gading Villa punya 6
apartemen di Singapura, terus itu aja. Ya. Dari emas sepuhan jadi emas murni 2 gram, dari 2 gram jadi 20 gram itu. Memang tidak jahat juga, Tetapi tidak mengerti apa itu hidup. Sebab yang dia pahami hidup itu hanya itu. Hidup itu adalah bagaimana bisa meraih sebanyak-banyaknya fasilitas yang orang lain juga miliki. Tentu dengan segala cara yang bisa dilakukan. Di sini manusia menjadi egois sebab manusia hanya memikirkan dirinya. Termasuk di dalamnya orang-orang yang diakui sebagai bagian hidupnya. Biasanya yang sehubungan darah. Orang tua, pasangan hidup, anak, famili. Di luar itu, mereka boleh jadi mangsanya. Atau paling tidak, dianggap tidak perlu menjadi beban. Ini bagianku. Yang lain bisa jadi korban. Bisa jadi mangsa. Paling tidak, saya tidak punya urusan dengan mereka. Dan rata-rata saudara begitu. Rata-rata saudara begitu. Jadi beban untuk jiwa-jiwa yang betul-betul terhilang untuk diselamatkan itu kecil. Kalaupun ikut pekerjaan misi, ikut mengambil bagian dalam pelayanan, kadang-kadang hanya menjadi penggembira. Dan buktinya adalah kalau saudara mendukung pelayanan hanya remah-remah hidupmu. Remah-remahnya. Oke, ini kita harus jujur di diri kita. Seberapa kita menangisi jiwa-jiwa. Seberapa kita mau menyelamatkan orang lain. Seberapa benar-benar kita punya beban untuk melihat penderitaan orang lain. Nah, kehidupan seperti ini sering dianggap wajar. Wajar, sebab hampir semua manusia juga begitu. Termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Tentu yang tidak mengenal kebenaran. Orang-orang Kristen yang mengenal kekristenan hanya sekedar agama, ya, yang dijalaninya dengan pergi ke gereja atau ikut mengambil bagian dalam aktivitas pelayanan gerejani dan berurusan dengan Tuhan hanya karena supaya tidak masuk neraka nanti atau bahkan supaya di dunia ini diprotek oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Wah, itu orang Kristen yang terhilang sebenarnya. Dia belum mengerti apa hidup dan belum menemukan hidup itu di dalam konteks konkret hidupnya. Belum. Nah, untuk memahami kehidupan dengan benar, manusia harus mengenal dirinya. Mengenal dirinya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Who am I? Siapa aku? Mengenal diri bukan identitas di mata manusia. Ini sudah sesat manusia, ya. Tetapi siapa aku menurut Tuhan dan bagaimana keadaanku sekarang ini di matanya. Siapa aku ini menurut Tuhan dan bagaimana keadaanku sekarang ini di matanya. Terus terang banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia hanya karena manusia ingin memiliki identitas. Terus terang tidak banyak orang yang mau mempersoalkan who am I menurut Tuhan dengan mengeksplor, menggali Alkitab. Seperti mencari emas tua. Itu buktinya jelas kita lebih senang nonton film, sinetron dan jalan-jalan daripada menggali Alkitab. Saya tidak yakin saudara sudah membaca Alkitab seluruh perjanjian baru. Saya nggak yakin. Dan kalau sampai dia begitu, saya nggak yakin dia setia. Saya nggak yakin dia setia. Dia nggak akan bisa mengikuti pola berpikir yang benar dari gembala sidangnya. Jadi penggembira masih lumayan. Kalau jadi pengkhianat itu lebih mengerikan. Orang sibuk membangun identitas diri. Misalnya begini, aku adalah anu. Ya, dia membangun gambar dirinya. Pendidikannya begini, tinggi. Aku cantik atau ganteng, terhormat, kaya, patut dianggap penting.
Jangan lupa, aku si anu. Demikianlah kodrat yang mengalir dalam jiwa manusia berdosa. Untuk memahami manusia menurut Tuhan, seseorang harus belajar dengan sungguh-sungguh dari sumber yang benar. Dan menjadi orang Kristen itu berarti menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi. Dosennya tentu Tuhan Yesus, dan saya adalah asdosnya, asisten dosen. Harus belajar teologi dengan benar. Hal ini sangat penting. Sebab orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar, tidak akan mengenal Tuhan dengan benar, dan tidak akan pernah bisa menempatkan dirinya secara benar pula di hadapan Tuhan. Dan saya harus mengatakan jujur, banyak di antara saudara yang masih miskin. Saya bersyukur ada orang-orang yang memburu kebenaran begitu hebat. Nanti dia akan mengalami revolusi iman. Walaupun lewat tahapan-tahapan yang ketat, tetapi pasti dia bertumbuh, dia berubah. Nah, kepada saudara-saudara aktivis ya, jangan begini. Sebelum jadi aktivis, duduk manis dengar firman. Begitu jadi aktivis, tidak duduk manis. Dan itu sudah terbukti. Jadi malah nggak berkembang setelah jadi aktivis. Aduh, capek deh. Banyak hal yang diurus dalam pelayanan, tapi tidak sungguh-sungguh belajar firman. Jangan rasa sudah pinter. Saya saja juga merasa belum mengerti banyak. Makanya orang harus terus belajar. Saudaraku sekalian yang kasih, harus dipahami dengan sepenuhnya bahwa manusia itu adalah makhluk ilahi. Makhluk ilahi. Man of God. Ini bukan berarti manusia itu adalah dewa atau bisa menjadi Allah. Tapi kalau saudara membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 11, tidak ragu-ragu firman Tuhan mengatakan bahwa kita man of God, manusia Allah. Sebab memang kita ini punya fisik memang dari Adam, dari bumi. Tetapi isinya ini dari Allah. Dan tidak berlebihan saya mengatakan bahwa kita memang diperanakkan oleh Allah. Sebab kita ini memang berasal dari Allah. Kita bukan Allah. Roh manusia itu adalah roh dari Allah. Hanya makhluk satu ini yang disebut man of God. Itu luar biasa, saudaraku. Tubuhnya dari bumi, the dust of the ground. Adam. Tetapi isinya adalah nismat hayim. Itulah sebabnya Alkitab tidak ragu-ragu menulis kata anak-anak Allah. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 12-13. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan hal ini, saudaraku. Kita ini anak-anak Allah. Makhluk ilahi, saudaraku. Jadi sebutan anak Allah itu sebenarnya bukan hanya status. Tapi memang demikian kenyataannya. Dan Allah pun menyatakan, aku menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, 2 Korintus 6 ayat 18. Nah ini kita baca. Kita baca. 2 Korintus pasal 6, saudaraku sekalian, ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini ya, ayat ini sering dilewati. Tapi satu hari kelak, ketika orang berhadapan dengan yang Maha Kudus Allah Israel, dia ingin mendengar suara ini.
Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Sekarang orang bisa berkata, sebodoh. Apa sih artinya jadi anak Tuhan? Bahkan mungkin kita seperti anak-anak yang nyanyi tanpa pikiran, tanpa perasaan, tanpa pengertian. Saya senang jadi anak Tuhan. Tanpa perasaan, tanpa pengertian. Bagaimana bisa mengerti kalau kita tidak belajar? Dengan memahami bahwa manusia adalah makhluk ilahi, maka kita yang diproses untuk masuk penyelamatan ini atau sedang diproses dalam keselamatan Yesus Kristus, berusaha bagaimana menjadi makhluk ilahi seperti yang dipolakan Bapa di surga, yang dipetakan oleh Bapa di surga, Sang Pencipta kita. Dan hal itu harus diusahakan dengan sangat serius. Berhubung manusia telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan sebagai man of God. Kemuliaan sebagai makhluk ilahi. Keselamatan itu membawa kita kembali menjadi manusia seperti rancangan Tuhan. Nah, kalau sampai kita tidak peduli hal ini, buat apa kita ke gereja? Buat apa kita jadi orang Kristen? Buat apa kita aktif dalam pelayanan jemaat? Buat apa kita jadi pendeta, saudara? Harus ngerti bahwa pelayanan ini adalah usaha dari Tuhan, di mana kita ikut terlibat, mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Bagaimana makhluk yang sudah hilang kemuliaan ini dikembalikan menjadi makhluk ilahi. Jangan ada tujuan lain. Nah, kalau manusia pikirannya masih yang penting saya bisa sekolah, saya kuliah, saya kerja, saya punya pasangan hidup, punya anak-anak yang bagus, punya fasilitas. Orang seperti ini nggak bisa diubah. Nggak bisa. Dan dulu sering saya kompromi, nggak apa-apa, yang penting di Kristen, nggak bisa. Anda tidak membayar harga sesungguhnya, Anda berbarang palsu. Nah, ngerubah ini nggak gampang. Nggak gampang, tapi Tuhan dalam kesabaran yang tinggi mau terus menuntun kita sampai kita bisa benar-benar berubah. Wah, kalau begitu sulit ya Pak. Ya, sebelum Anda ngomong, dari dulu Alkitab sudah berkata sedikit orang yang selamat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dari dulu memang murid-muridnya juga bergumam satu dengan yang lain. Kalau demikian siapa yang mau diselamatkan? Justru kalau saya bangga, saudaraku, bahwa ini betul-betul murni. Keselamatan ini benar-benar murni. Kalau orang masuk surga hanya karena beragama, sembahyang ke gereja, itu malah nggak murni. Justru itu yang nggak benar. Bukan barang asli, saudaraku. Amin. Kalau orang masuk surganya karena beragama, kita melakukan ibadah, mengerti syariat, lalu melakukan hukum-hukumnya, itu tidak akan bisa membuat orang kembali kepada makhluk ilahi. Ini mesti sangat sukar. Ini mesti sangat sulit. Ini mesti nyaris tidak bisa dibayar. Sampai murid-murid berkata, kalau begini siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan berkata, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang mustahil untuk kamu, memang mustahil. Maka kalau kita belum sampai taraf berpikir mustahil ini, Anda belum mengerti kebenaran. Saya sering dalam doa berkata, Tuhan, aku merasa ini mustahil bagiku.
Aku merasa ini tidak mungkin, Tuhan. Terlalu jauh untuk ku capai. Tetapi janjimu yang mustahil bagiku tidak mustahil bagimu. Dan saya bergerak terus. Nah, Bapak Ibu ya, masih punya kesempatan mendengar begini. Dan masih punya peluang untuk berubah. Kalau tidak, saudara menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar. Dan kalau saya mau pakai dagingku mau ngomong begini, mau dengar, gua kagak mau urusan sama lu. Lu kagak mau diselamatkan. Lu keras kepala. Sedih saya. Tapi karena saya orang timur, saya santun. Ayo, kita cari Tuhan. Mari, ayo. Tapi kalau dagingku mau ngomong jujur, saya mau berkata keras kepala nih orang. Gak mau ngerti nih. Emang gak mau selamat ini. Belum lihat api kekal. Tapi saya tidak mau ikuti dagingku. Aku dilatih Tuhanku untuk berjalan sesuai dengan pikiran perasaannya. Walaupun saya terseok-seok. Biar didengar semua orang. Kalau ada kata yang lebih keras dari ini, mesti dipakai. Sebab kerasnya api neraka harus diimbangi dengan pernyataan yang keras. Supaya orang sadar dan bertobat. Wah, harus marah-marah. Saya tidak dibayar untuk marah. Khotbah saya ini tidak bisa dibayar pakai duit. Harus ada usaha serius. Maka dikatakan di 2 Korintus 6 tadi, ayat 17. Mungkin dibaca dari ayat yang ke-16 supaya nyambung. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada makhluk manusia yang pernah mimpi Tuhan semesta alam yang maha kudus, maha agung, maha mulia, yang tidak terbatas, berkenan hadir di tengah-tengah umat, untuk hidup di tengah-tengah umat. Itu luar biasa. Ini lebih dari sukses apapun. Yang nantinya, kalau saudara mengerti kebenaran, Anda sekolah, Anda kuliah, Anda karir, Anda menikah, Anda bekerja, Anda punya rumah, Anda lakukan untuk Sang Pencipta yang menjadikan kita ada. Bukan Anda boleh sekolah, bukan Anda boleh kuliah, bukan Anda boleh berkarir. Tetapi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara akan menyesal dan malu kalau ketemu Tuhan nanti, jika kita tidak melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Yang mau saja masih tersiap-siap loh. Tidak gampang. Karena daging kita sering memberontak. Tidak menurut. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh, tidak sengaja mau belajar. Tidak akan bisa berubah. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aduh. Kalau sudah tidak tertarik, Anda berhenti jadi orang Kristen. Untuk apa ke gereja? Ini bisnisnya Tuhan. Mengembalikan saudara kepada rancangan semula menjadi makhluk ilahi. Terus? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Untuk diterima sebagai anak Allah yang digolongkan sebagai man of God, bangsawan surgawi, aristokrat surgawi, ternyata bersyarat manusia harus meninggalkan cara hidup yang salah. Harus meninggalkan cara hidup yang salah. Meninggalkan cara hidup yang salah sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Nah, proses ini hanya bisa berlangsung atas mereka yang memiliki fasilitas keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat ada orang non-Kristen masuk Kristen, jangan terlalu senang. Kalau dia cuma masuk Kristen tok, itu percuma.
Orang Kristen yang nggak selamat, apalagi yang baru masuk. Kalau mau masuk di sekolah ini. Meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Pola berpikir yang diubah. Kalau cuma agama yang dirubah, percuma. Kalau cuma pindah gereja dari denominasi A, pindah ke denominasi B. Jangan girang kita. Proses ini hanya bisa berlangsung atas mereka yang memiliki fasilitas keselamatan dalam Yesus Kristus. Proses untuk dikembalikan menjadi makhluk ilahi. Mereka yang meresponi, yang memanfaatkan fasilitas keselamatan. Dan fasilitas keselamatan itu diberikan Tuhan. Itulah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan. Untuk menjadi makhluk ilahi. Ada kuasa kehidupan untuk menghidupkan kita jadi makhluk ilahi. Dan kuasa kehidupan itu, saudaraku sekalian, ya, atau natur ilahi itu harus menggantikan natur hewan yang sudah bertengger dalam diri kita. Dan kuasa kehidupan itu menyangkut satu, penebusan oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia peroleh keselamatan. Hanya nama Yesus. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Hanya oleh penebusan. Yang kedua, kuasa kehidupan itu juga terdapat dalam Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan kuasa kehidupan itu terdapat dalam Roh Kudus. Yang akan mencelikkan mata pengertian kita untuk mengerti kebenaran. Dan yang terakhir, kuasa kehidupan itu penggarapan Tuhan setiap hari. Melalui segala peristiwa yang terjadi. Sebab melaluinya Tuhan mau menjadikan kita serupa dengan anak-Nya. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas itu, berarti kita tidak menghargai keselamatan yang Tuhan sediakan. Ini anugerah yang tiada tara. Ini anugerah yang tiada tara. Kalau kita mengerti keluar biasaan dari anugerah ini, kita nggak akan minta apa-apa sama Tuhan. Tuhan, aku minta supaya tahun depan aku punya rumah. Oh Tuhan, aku belum menikah, aku minta jodoh. Oh Tuhan, nggak akan minta itu. Tapi kalau saudara masih tingkat itu, oke lah. Yuk, masih bersama saya temenin. Tapi kalau kamu mau menemani aku seperti aku belajar menemani Tuhan, jangan minta yang enggak-enggak. Jadi kalau di gereja orang ngajar yang enggak-enggak, minta ini, ayo klaim janjinya, janji yang mana? Aku ingat janjimu, janji yang mana? Aku ingat janjimu Tuhan. Nanti saya dikira melawan arus, dan memang melawan arus. Sering kita dengar orang menyanyi, aku ingat janjimu, aku pegang janjimu. Janji yang mana? Coba janji yang mana sih sebenarnya? Itu pasti ayat yang ditafsirkan sendiri dan lalu jadi janji. Ini konyol banget loh. Kita bisa ketemu anak seperti itu. Mama kan berjanji waktu itu kita mau jalan-jalan. Kapan nak? Waktu itu. Bukan begini maksud mama itu. Begini nak. Oh enggak janji mama. Mama enggak janji. Maksud mama itu begini. Tapi ditafsirkan janji. Konyol tak kira-kira? Anda masih bersama saya? Kalau kita lihat anugerah ini, kita tidak akan minta apa-apa. Kecuali buat aku mengerti rahasia Injilmu. Buka pikiranku mengerti rahasia Injilmu. Bentuk aku, garap aku Tuhan. Supaya natur ilahi berkembang, bertumbuh dalam diriku. Banyak orang menggeser pentingnya anugerah ini dengan kesenangan sementara. Dan tindakan itu sama dengan menolak keselamatan yang Tuhan sediakan loh. Ini seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Sementara waktu. Dan banyak hal-hal yang kita pikir tidak mengganggu keselamatan kita.
tapi bisa menjadi alat iblis menghentikan laju pertumbuhan kita dalam Tuhan. Nah, kuasa itu membuat kita mampu bertahan menghadapi serangan gencar yang tiada henti dari iblis, yang seperti singa berjalan keliling mengaum itu. Setan itu cerdas, kuat dan intensif menyerang. Kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa kehidupan yang Tuhan berikan, maka seseorang tidak mampu bertahan. Apalagi memulihkan dirinya. Memulihkan diri bertumbuh secara benar untuk menjadi man of God. Kita ini kan sakit. Sakit, Pak. Tidak mau ngalah, gampang tersinggung, mau menang sendiri. Sakit. Dan yang bisa memulihkan itu kuasa kehidupan Allah. Penebusan oleh darah Yesus Kristus. Prinsip-prinsip kebenaran dalam Injil. Roh Kudus sebagai pendamping. Dan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sering, saudaraku, kesembuhan yang kita alami dalam jiwa kita lewat masalah-masalah yang kita alami. Nah, kalau orang tidak ngerti, sedikit-sedikit punya masalah, doakan supaya masalah ini lewat. Tengking dong. Masalahmu tengking. Padahal masalah itu vitamin jiwa. Nutrisi rohani. Sehingga tidak memiliki pemulihan. Kuasa kehidupan itu tidak fungsional di dalam hidupnya. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa kehidupan yang Tuhan berikan, maka ia tidak akan tahan menghadapi serangan kuasa gelap, pengaruh-pengaruh dunia sekitar ini. Akhirnya juga jatuh dengan pola dan gaya hidup manusia seperti yang lain. Nggak ngerti apa itu hidup. Nah, prinsip-prinsip kebenaran Injil itu akan membuka pikiran kita untuk mengerti apa itu hidup. Roh Kudus akan menolong kita memahami kebenaran itu. Nah, di situ terjadi kesembuhan-kesembuhan dan pemulihan-pemulihan di dalam jiwa kita yang rusak. Dunia yang kelihatan ini, alam yang kelihatan ini paralel dengan alam yang tidak kelihatan. Apa alam rohani? Sebagaimana anak kita itu melewati proses bertumbuh yang sangat bertahap. Strict. Pertahapan yang ketat. Pertumbuhan rohani kita pun lewat pertahapan yang ketat. Natur ilahi ini nggak bisa majreng gitu, Jeff, nggak bisa, Pak. Itu pelan-pelan. Makanya orang Kristen yang bertumbuh benar itu berkata, kapan aku berubah, Tuhan? Aku mau berubah cepat. Nggak bisa. Proses. Tapi pasti. Pasti. Justru yang kelihatan cepat itu kamuflase. Kamuflase. Nah, nutrisi yang Tuhan berikan itu pasti Tuhan mau berikan secara bertahap. Maka jangan ada satu hari pun yang lewat tanpa memperoleh hal-hal yang baru dari Tuhan. Setiap hari Tuhan pasti menyediakan menu rohani untuk pendewasaan kita. Seperti orang tua menyediakan menu makan untuk anak-anaknya, Tuhan menyediakan menu nutrisi yang proporsional untuk setiap umur rohani kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan kita harus menyita seluruh potensi, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Mestinya hidup ini hanya untuk memulihkan dan menjadi manusia Allah, menjadi man of God. Investasi yang harus dipertaruhkan haruslah segenap hidup. Kalau orang yang bengkok hatinya akan berkata, Pak, kalau kita mikirin Tuhan, kapan kita mikirin keluarga? Hei, Bung, mikirin keluarga itu pun bagian proses pemulihan hidup, ngerti nggak? Kapan kita mau kerja, Pak? Kalau kita mikirin Tuhan, bekerja itu bagian dari proses pemulihan diri. Harus bekerja, harus ngurus rumah tangga. Tapi porsi yang disediakan untuk Tuhan harus memadai. Bakal kita mendengarkan CD khotbah, punya jam doa, baca literatur yang baik, harus juga memadai.
Sehingga hidup kita digerakkan oleh satu gairah untuk dipulihkan menjadi manusia Allah. Sehingga hal sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, mencari nafkah, menikah, memiliki anak-anak, membesarkan anak-anak, bukan sebagai tujuan hidup, tapi sarana hidup untuk dipulihkan, belajar, dan berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam bisnis, sulitnya jujur di pekerjaan, dia tidak akan mengerti bagaimana mengembangkan kodrat ilahi atau natur ilahinya. Amin. Harus dilewati. Oleh sebab itu, penebusan darah Yesus, prinsip Injil, pendampingan Roh Kudus, pengertian-pengertian yang dibukakan harus menyertainya. Nah, di sini kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Dan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ini tidak membuat saudara jadi manusia aneh. Kalau tiap hari ke gereja, justru yang tiap hari ke gereja itu something wrong kecuali full timer. Memang ada pemimpin departemen yang begitu sibuk, saya bisa mengerti. Tapi tidak semuanya mesti begitu karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan berarti hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Dan komitmen itu harus mengalir di dalam jiwa kita, di setiap sel-sel darah kita. Untuk itu kita semua harus belajar terus memahami bentuk hidup, lifestyle, gaya hidup anak-anak Allah yang benar. Bagaimana itu? Belajar firman. Lalu harus ada teladan. Dan menyadari hal ini, saudaraku, tidak bisa tidak. Yang namanya aktivis gereja, yang namanya pengurus, apalagi pendeta, harus punya keteladanan. Kalau tidak belajar kebenaran dan tidak melihat keteladanan, sulit jemaat mengerti apa maksudnya menjadi manusia ilahi. Dan mereka tidak pernah memiliki hidup seperti itu dan tidak pernah dipulihkan. Mungkin pada waktu saudara mulai sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, Anda dalam tanda kutip dianggap ekstrim, aneh. Orang mungkin tidak bisa membaca saudara punya gerak hidup, tidak bisa memetakan hidup saudara. Mau apa sih orang ini? Jalanlah terus. Ada orang-orang yang memang tidak mengerti. Buat mereka saudara itu bau busuk. Tapi buat orang yang tulus dan nuraninya bersih itu bau harum.